generasi Z tidak didesain untuk perang. Gen Z ada nggak sih yang bisa kerja benar? Nah ini akhir-akhir ini gitu ya, Gen Z. Generasi Z dan milenial tercatat menjadi penyumbang terbesar kredit macet pinjaman online. Di Gen Y itu menganggap Gen Z itu lemah. Gen Z itu diajak mengenai mental health. Apa-apa self. Dulu kita kalau diomelin sama bapak kita nggak cerita sama temen kan? Ya nggak berani lah. Karena itu aib keluarga gitu. Kalau sekarang di capture dibikin thread di TikTok. Kenapa gue ngerasa generasi ini salah satu generasi yang menurut gue problematik? Tapi anak-anak zaman sekarang tuh bingung, nggak tahu di mereka karena mereka tuh terlahir sudah dalam kondisi sudah Pertama satu kata aja untuk Gen Z. Gen Z, pengen positif sih ya. Apa aja bebas. Mereka si paling. Boleh diulang nggak yang satu kata buat milenial? Kata buat milenial ribet ya, ribet. Dua generasi, dua perspektif, satu dunia yang sama. Di tengah percepatan teknologi dan perubahan sosial, generasi milenial dan generasi Z hadir dengan tantangan dan peluang mereka sendiri. Mereka hidup dalam satu era, namun memandang dunia dengan cara yang berbeda. Perbedaannya adalah titik kerampuhan mentalnya seperti itu. Generasi Y jauh lebih kuat, meskipun tidak sekuat generasi X dan Bobby Bomber ya. Tapi generasi Z itu jauh menurut saya lebih rapuh. Kalau kita menyebutnya itu adalah generasi strawberry, kelihatannya indah tapi sangat rapuh kalau kita sentuh seperti itu. Bahkan ada term mereka tuh disebut generasi strawberry. Karena mereka dikit-dikit toxic. Dikit-dikit aduh mental gue terganggu gitu ya. Akhirnya mereka karena keras kepala kemudian ngerasa ditoksikin oleh lingkungannya. Mereka somehow kayak kadang suka gampang menyerah dan menyalahkan orang lain. Itu yang mungkin red flag generasi Gen Z ya, kalau yang saya lihat. Kempling sih. Jadi mereka tuh hidup emang bener-bener, ya kan mereka nggak tahu ya zaman sekarang kayak mereka hidup yang ngalamin ya keliaran gitu kan, sedangkan kita maksudnya bukan gua adu nasib ya, yang gua tahu kalau misalnya kita itu tuh kan kita lahir nih terus emang udah dikasih gadget nih, udah ada nih ya, udah ada gadget, terus kayak gua dapat mental issues atau sebagainya ditekan lagi sama FYP, belum lagi SG yang lain, kayak ya mereka nggak akan ngerti itu gitu. Jadi itu sih kayak itu. Mungkin kalau sama sesama Gen Z karena mereka ngerti ya, karena mereka ngerti dan ngerasain iklimnya sama, nggak jadi masalah gitu ya. Tapi kalau mereka bersinggungan sama orang milenial, kadang-kadang itu ketika milenial ngasih pendapat, terus buat dia nggak oke, enggak gitu. Dan nolaknya tuh bener-bener yang nolak. Yang rada kurang oke-nya adalah mereka kadang-kadang nggak nerima gitu. Lebih keras kepala, emosional, agak temperamen. Goals apa yang ingin dicapai dalam waktu dekat atau jangka panjangnya gitu? Sukses gak sih? Sukses. Nah, sukses itu menurut lu sendiri gimana? Sukses itu? Jadi gambaran sukses menurut aku nih. Sukses menurut aku kayak yang gak ada lagi kata gak mungkin deh, kayak misalnya sukses nih, gue udah sukses misalnya, kayak gue mau barang ini gue nggak lihat dulu harga gitu, gue pengen kesana gue tinggal cabut, gue mau ke luar negeri gue cabut. Kayaknya itu sih titik sukses yang dimana gue nggak mentingin nominal. Artinya kayak kebebasan, freedom lah.
apa ya, in deep level paling ya pengen hidup lebih konten ya. Maksudnya lebih happy peacefully gitu, happy tapi kita lebih memaknai hidup gitu, seperti itu. Kemudian dan saya juga sih sudah melakukan gaya hidup minimalis dari 2000-an, terus juga menikmati gaya hidup JOMO, joy of missing out. Jadi nggak FOMO kayak misalkan ada tren apa sekarang gitu ya, pengen ikut, atau misalkan update banget berita hari ini gitu. Tapi lebih ke menikmati hobi. Misalkan kemarin nih ada Squid Game gitu ya, karena emang dari awal suka Squid Game ya udah nonton Squid Game gitu. Kemudian lari hampir tiap hari ya, nikmatin lari. Kemudian tadi calisthenics, kadang-kadang baca buku, terus nulis kayak gitu. Jadi lebih menikmati ya mindfulness tadi ya. Seberapa besar peran media sosial itu dalam hidup? Dang. Kayak 100 gak sih? Internet sih, tapi konteksnya internet ya. Peran internet kayak 100% sih. Kalau sosial medianya mungkin 100 juga sih kayaknya. Bisa dibilang ketergantungan dengan media sosial itu. Iya, betul. Berapa lama scroll media? Kalau gue pribadi nih, jadi gue kalau scroll media atau yang kayak gitu kadang emang kalau gue batas sama waktu ya. Kalau gue pribadi terus kayak lebih ke mood sih. Kalau gue sebagai Gen Z mungkin mood deh. Lumayan sering sih. Kalau saya sendiri sih biasa suka ngupdate teman-teman. Kayak misalkan pengen tahu nih teman-teman sekarang lagi ngapain, pasti ngecek story gitu ya. Terus tapi saya termasuk yang pasif scrolling sih. Jadi jarang update status dan jarang, apalagi di IG ya, jarang update grid gitu ya. Kemudian apalagi di TikTok bikin video vlog atau misalkan confess sesuatu gitu ya, kayak Gen Z yang dikit-dikit cerita gitu ya, dan mereka tuh kayak nggak punya privasi. Terbuka itu nggak apa-apa, terbuka itu bagus. Tapi ketika mereka sangat terbuka dan itu bisa mempengaruhi kesehatan mental, cara berpikir mereka secara psikologis tadi ya, kalau bilangnya secara psikologis kan nanti akan mempengaruhi bagaimana cara berpikir, berperilaku. Terus kalau yang ramai sekarang kesehatan mental gitu kan. Yang agak bahayanya, yang agak riskannya adalah mereka oke-oke aja, informasi yang mereka terima gitu aja. Orang kalau mengkonsumsi media sosial itu kan banyak informasi yang dia dapat ya. Masalahnya kebanyakan dari Gen Z kita itu dia nggak punya orientasi hidup. Dan dia menyamakan orientasi hidupnya dengan apa yang dia konsumsi di media sosial. Ini saya kasih contoh. Misalkan banyak Gen Z nonton gaya hidup artis, influencer yang banyak menampilkan yang namanya kekayaan gitu ya, pamer pakaian dan seterusnya seperti itu. Dan Gen Z dia terpengaruh untuk mengikuti. Sedangkan secara keuangan, stabilitas keuangannya tidak memungkinkan dia melakukan gaya hidup seperti itu. Akhirnya dia stres. Banyak lihat teman-teman dia yang punya uang liburan ke suatu tempat, misalkan ke Bali, ke Lombok dan seterusnya ya. Dan dia ingin juga mengikuti gaya hidup seperti itu. Akhirnya dia dia stres dengan keadaannya dia sendiri seperti itu. Internet itu kita bisa jadi siapa aja loh. Jadi kadang untuk gue pribadi, gue nggak pernah expose tentang apa yang gue rasain gitu. Tapi gue ngeliat orang-orang yang kayak
galau dikit expose, terus apa-apa kayak anjir sebenarnya gitu kayak ya pandangan gue untuk ngelihat mereka yang kayak gitu ya mungkin mereka nggak punya tempat cerita. Kadang emang susah banget kan zaman sekarang kayak buat dapet teman cerita, ya kadang diremehin, kadang judging. Jadi ya mungkin itu tempat cerita mereka di internet. Karena tidak ada orang yang hidup di dunia ini yang nggak punya masalah, yang nggak pernah depresi, stres dan seterusnya. Nah pertanyaannya kan generasi Gen Z sekarang ini dia terlalu membawa depresi, kesetresannya itu di alam terbuka. Artinya di alam terbuka itu apa? Dengan adanya media sosial ini sekarang mereka menceritakan semua persoalannya, kesulitannya, kehidupannya ya. Dan sedangkan apa yang dia ceritakan di alam terbuka itu belum tentu memberikan solusi yang baik untuk masalah dia. Kalau dari pandangan pribadi saya sendiri sih itu kan jadi nggak ada privasi ya. Hal-hal yang seperti itu kalau menurut saya sih lebih baik diobrolkan ke orang-orang tertentu saja gitu. Ya kalau misalkan bisa ya langsung ke psikiatris aja sih. Kalau misalkan memang kamu merasa bermasalah ya udah ke psikiatri aja ngobrol gitu. Terus mereka mikirnya, oh kata akun ini juga gini-gini tapi aku gini banget sih gitu kan. Tapi kalau misalnya terus nanti misalnya ada yang ngasih saran nih, lebih baik kamu ke profesional deh buat ngecek. Ah udahlah, ke profesional juga mahal kayak gitu. Jadi mereka lebih apa ya, self diagnosis, mereka lebih banyak menilai diri, menjudge diri mereka sendiri. Positifnya iya, kalau benar penilaian diagnosis terhadap dirinya sendiri kalau benar. Kalau ternyata salah itu bahaya gitu, bahaya kalau misalkan itu sampai dilakukan. It's fine gak sih? Itu wadah yang emang bener-bener mereka pengen kasih tahu ke orang-orang kayak ini gue lagi sakit nih, gue bla 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 bla. Sebenarnya simpel aja sih, kayak gitu aja, kayak ya udah sih. Itu mungkin penting buat mereka yang menderita ya. Berapa borosnya nih? 10. Sumpah. Sisa dari sehari gue ada 150. Gue harus sisain nih 50.000. Harus disisain. Nggak bisa. Habis itu semua. Jadi emang berat banget sih kayaknya kalau nyimpen duit. Kalau kita kan kayak scroll beli check out. Ya itu lah berat. Sebenarnya nggak boros juga sih. Mungkin 5 kali ya. 5 dari per 10. 5 skala 10. Kalau saya lihat Gen Z kan ya takut ketinggalan teman-temannya ya gitu ya. Jadi mereka kadang ini yang saya lihat sekitar ya, memaksakan diri walaupun kondisinya tidak mampu gitu ya, mereka memaksakan diri buat membeli sesuatu itu gitu. Generasi milenial yang saya perhatikan, saya kan termasuk orang yang generasi milenial ya, yang lahir dari tahun 1994 atau 1993 seperti itu. Kita itu kan orangnya realistis ya. Realistis itu apa? Dia melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuannya seperti itu. Dia tidak memaksakan diri sesuai dengan keuangannya seperti itu. Meskipun isunya adalah anak-anak Gen Z biasanya karakteristiknya gini, anak-anak milenial biasanya karakteristiknya gini. Tapi saya mau bilang lagi bahwa ada kepribadian yang mengalahkan itu semuanya gitu. Karena saya juga nemuin kok anak-anak Gen Z yang justru lebih oke pribadiannya daripada anak milenial. Harapannya sih semakin mereka dewasa ya, mereka semakin wise tentunya ya. Dengan banyaknya informasi, banjir informasi, mereka bukan hanya mengkonsumsi informasi yang receh-receh saja, tapi mereka juga tadi dari segi skill set, walaupun mereka misalkan udah skill setnya bagus, tapi mereka lebih nge-deep dive skill mereka. Kemudian mereka juga lebih tadi karena cucunya bukan kurang sih, atau terlalu kasar ya, keras kepala tadi ya, mereka lebih bisa membaca orang, lebih peka ke diri sendiri dan peka ke orang lain gitu loh. Sebenarnya gue pengen ngomong ini dari dulu sih, kayak mereka tuh harus
cari tahu dulu. Mereka harus nyobain dulu yang tadi kata gue kayak belajar. Mereka harus belajar dulu jadi Gen Z ya. Ya rasain aja dulu lah. Itu aja sih gue pengennya, biar akur gitu, biar enak. Gen Z milenial kalau satu pemikiran open minded kan enak nih gitu. Kayak gitu aja sih. Anak-anak muda, generasi Z dan generasi milenial bisa berkolaborasi, melahirkan karya-karya baru, apakah itu menulis, menjadi influencer, artis dan seterusnya, sehingga itu akan mengurangi yang namanya tingkat pengangguran yang hari ini menghantui bangsa kita dan generasi-generasi milenial yang bikin kita semakin stres ke depannya seperti itu. Pesan saya untuk anak-anak milenial, anak-anak Gen Z ini, meskipun di sana lagi rame ini, kalau kamu nggak oke ya nggak usah gitu. Jadi kamu gini, kita punya pribadi kita, yang kenal pribadi kita itu adalah kita, yang kadang orang nggak kenal. Kalau buat kita nggak oke, nggak usah maksain biar jadi oke buat orang lain. Selama itu nggak nyakitin, nggak ngeganggu orang lain, ya tenang aja jadi diri kita.